Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda lagi natap mata kucing peliharaan yang lagi bermanja-manja di pangkuan, terus tiba-tiba kepikiran, sejak kapan ya manusia tuh bisa sampai sebegitunya? Kayak terobsesi banget sama makhluk berbulu yang satu ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah fakta sejarah yang benar-benar luar biasa, agak aneh, dan penuh misteri soal ikatan emosional antara manusia dan kucing. Kita bakal nelusurin seberapa jauh dan seberapa ekstrim sebuah peradaban di masa lalu tuh rela berkorban, ngubah penampilan mereka, bahkan percaya nggak percaya, sampai naruh nyawa mereka sebagai taruhan, cuma buat hewan peliharaan yang mereka puja ini. Coba deh bayangin sejenak situasi yang mungkin sangat dekat buat kita. Kalau ada hewan kesayangan di zaman sekarang ini yang pergi ninggalin kita buat selamanya, wajar banget kan kalau kita ngerasa terpukul luar biasa. Kita mungkin bakal nangis berhari-hari, ngepost foto-foto memori indah di media sosial, atau bahkan ambil cuti sejenak buat nenangin diri. Tapi, jujur-jujuran aja nih, seberapa jauh sih Anda benar-benar rela pergi buat ngeratapi kepergian seekor kucing peliharaan? Oke, mari kita bedah sama-sama. Kita bakal mundur ngelewatin ribuan tahun sejarah menuju zaman Mesir kuno. Di sana rasa duka karena kehilangan seekor kucing itu bukan cuma sekedar keluar air mata, tapi melibatkan sebuah ritual fisik yang jujur aja benar-benar di luar nalar kita sekarang. Nah, yang paling bikin geleng-geleng kepala dari ritual duka cita mereka ini adalah betapa nggak biasanya tindakan yang mereka ambil. Bukti cinta paling ekstrim bagi mereka itu adalah mencukur alis. Ya, Anda nggak salah dengar kok. Jadi gini, kalau ada seekor kucing peliharaan yang mati di sebuah rumah pada zaman Mesir kuno, seluruh penghuni rumah itu bakal ngelakuin satu tindakan drastis sebagai tanda duka cita mendalam. Mereka benar-benar rela mencukur habis alis mereka. Dan, tunggu dulu, yang bikin ritual ini makin mengejutkan adalah durasinya. Kesedihan mereka tuh nggak cuma berlangsung sehari atau 2 hari. Masa berkabung ini baru resmi dianggap selesai kalau alis yang udah dicukur sampai botak tadi udah tumbuh kembali sepenuhnya. Coba bayangin komitmen emosionalnya. Jalan-jalan, ngelakuin aktivitas sehari-hari tanpa alis selama berminggu-minggu, murni cuma buat bukti fisik cinta mati mereka ke sang kucing. Tapi pengorbanan dan dedikasi peradaban ini rupanya nggak berhenti cuma diubah penampilan fisik aja pas mereka lagi berduka loh. Sekarang coba kita perhatiin apa yang terjadi pada jasad kucing tersebut. Berdasarkan catatan di sumber materi kita, ada perlakuan luar biasa mewah yang disiapin khusus buat kucing yang udah mati. Orang Mesir kuno itu pantang banget buang jasad kucing peliharaan mereka, atau sekedar nguburnya di halaman belakang rumah gitu aja. Nggak ada ceritanya. Jasad hewan berbulu ini dapat penghormatan spiritual dan material di tingkat tertinggi. Bener-bener disiapin dengan sangat cermat, persis kayak perlakuan yang biasanya cuma dikasih ke manusia dari kalangan bangsawan. Biar lebih kebayang, mari kita lihat bagaimana proses ini berjalan. Ada langkah-langkah persiapan kehidupan setelah mati yang amat sangat terstruktur buat kucing-kucing ini. Pertama, kucing itu nggak asal dikubur, tapi mereka dimumifikasi dengan sangat hati-hati. Dan proses mumifikasi ini kan butuh dedikasi, waktu, dan pastinya keterampilan yang luar biasa. Terus yang kedua, setelah proses mumifikasinya kelar, tubuh mumi kucing ini bakal ditaruh di dalam sebuah peti mati yang dirancang dengan sangat indah. Dan yang ketiga, tahapan terakhir dari perjalanan agung ini adalah pemakamannya. Kucing-kucing ini dikuburkan di area pemakaman khusus yang emang dirancang eksklusif, murni cuma buat bangsa kucing. Ini benar-benar prosesi transisi yang sangat sakral. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua terhubung. Karena sebagai masyarakat modern, Anda mungkin mulai mikir secara logis. Kok bisa sih? Alasannya apa? Kenapa peradaban kuno yang sangat cerdas, yang sanggup ngebangun piramida-piramida raksasa yang megah, rela banget ngabisin banyak waktu, tenaga, dan ngasih penghormatan sebegitu tingginya cuma buat seekor hewan? Nah, ternyata, di balik semua ritual yang kelihatannya mistis dan pengorbanan yang ekstrim tadi, ada alasan dan justifikasi logis yang sangat masuk akal di keseharian mereka. Kucing-kucing ini tuh dapat penghormatan bukan secara cuma-cuma. Ada fungsi krusial yang mereka jalankan di tengah-tengah masyarakat. Kucing ternyata punya tugas penting sebagai pelindung mutlak buat rumah-rumah orang Mesir kuno. Ibaratnya mereka ini tameng hidup keluarga. Ancaman pertama yang dengan gigih mereka hadapi adalah tikus, hama pengerat yang kapan aja bisa ngancurin pasokan makanan berharga. Terus ancaman kedua, ular, reptil mematikan yang sering banget nyusup tanpa suara ke pemukiman warga. Dan yang ketiga, ini yang gak kalah penting dalam sistem kepercayaan mereka, kucing diyakini punya kekuatan supranatural untuk bertindak sebagai pelindung rumah dari roh jahat. Ingat ya, pelindung dari roh jahat. Jadi buat mereka, kucing itu bukan cuma sekedar bola bulu lucu buat nemenin di kala senggang, melainkan penjaga keselamatan fisik dan spiritual untuk seluruh penghuni rumah. Karena peran pelindung yang sangat vital, heroik dan berlapis ganda ini, sistem hukum di Mesir kuno pun merespons dengan cara yang sangat-sangat serius.
Bahkan, mereka ngambil langkah legal yang amat tegas dan, jujur aja, sangat sadis sih kalau diukur pakai standar moral zaman apapun, demi memastikan eksistensi dan keselamatan hewan-hewan ini nggak tersentuh. Ini bukan sekadar undang-undang yang cuma ngasih sanksi denda uang atau hukuman cambuk loh. Taruhan buat siapapun yang berani ngelukain seekor kucing adalah sesuatu yang bakal bikin nyali siapa aja langsung ciut. Konsekuensi hukum yang diterapkan di sini adalah tingkat hukuman paling tinggi yang bisa dijatuhkan oleh sebuah peradaban. Jadi, poin krusialnya adalah hukum sadis di masa itu dengan sangat gamblang menyatakan kalau ada siapapun yang lakuin tindakan membunuh kucing, baik itu dilakuin dengan sengaja karena emang ada niat buruk, atau, dengerin ini, murni tidak sengaja karena kecelakaan, hasil akhirnya tetap sama persis. Si pelaku bisa langsung dijatuhi hukuman mati. Nggak ada tuh ruang untuk negosiasi hukum dan nggak ada pengampunan sama sekali. Membunuh seekor kucing, biarpun tanpa sengaja, sama aja dengan menukarkannya dengan nyawa Anda sendiri. Hukum ini secara brutal menyoroti ke kita betapa mutlak dan gak ternilainya posisi kucing di atas segalanya pada masa itu. Kalau kita rangkum dan renungin lagi semua informasi sejarah yang mencengangkan dari sumber materi kita hari ini, kita bakal dibawa ke satu kesimpulan yang sangat mencerahkan soal fenomena pecinta kucing. Sering banget kan kita ngelihat tingkah laku orang-orang di sekitar kita tuh kayaknya sedikit berlebihan. Kita ngelihat dedikasi para pemilik hewan peliharaan modern yang rela ngeluarin dana besar buat perawatan salon kucingnya atau ngadain pesta ulang tahun meriah buat mereka sebagai sebuah fenomena baru zaman now yang ekstrim. Namun nyatanya, rasa cinta yang membara ini sama sekali bukan produk dari kehidupan modern kita. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian intisari dari seluruh perjalanan sejarah kita hari ini. Seperti kutipan yang ada, hubungan emosional antara manusia dan kucing rupanya sudah mencapai level garis keras sejak ribuan tahun yang lalu. Dari ritual cukur alis sampai botak sebagai tanda duka, dari pembuatan mumi di peti jenazah yang mewah, sampai pemberlakuan hukuman mati sadis tanpa ampun bagi yang nyakitin mereka, semuanya ngebuktiin satu hal mutlak. Menjadi pecinta kucing garis keras itu bukan sekedar tren internet yang lewat gitu aja di era digital ini. Itu adalah warisan emosional yang tertanam sangat kuat sejak ribuan tahun silam. Jadi, di penghujung penjelasan materi kita yang luar biasa hari ini, saya pengen ngajak Anda merenung sejenak. Kalau besok-besok Anda ngerasa sangat sedih dan kehilangan arah pas kucing peliharaan kesayangan mati, ingatlah selalu, orang Mesir kuno pernah ada di level dedikasi yang jauh lebih ekstrim dari apapun yang bisa kita bayangkan dan lakuin hari ini. Sebelum kita berpisah, coba tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah cinta Anda pada kucing benar-benar sekuat orang Mesir kuno? Sebuah pemikiran yang sangat menarik, bukan? Terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat belajar sejarah yang seru ini. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di penjelasan materi menakjubkan berikutnya.